halaman berapa? Surat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wal kiram, khususan ila ruh Bapak Heri Mulyawan bin Johari yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, amin 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 ya rabbal alamin. Para asatidz yang saya muliakan, para sesepuh yang hadir yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat, pengajian rutin tiap Ahad pagi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang hadir atau yang belum hadir yang saya hormati. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah, kehidupan, keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah dari sisa kesempatan hidup kita ini Allah menolong kita untuk mewujudkan nilai amal soleh, yaitu kita bersama-sama hadir di Raudhah min Riyadil Jannah, majelis ilmu yang oleh Rasulullah SAW dinamakan kebun surga, kebun surga. Dan kita bersama-sama juga mengambil pelajaran seperti halnya Bapak Heri Mulyawan yang sudah dipanggil Allah. Ini artinya nggak bisa lagi untuk seperti kita. Mudah-mudahan kita akan terus bisa istiqomah. Allah menolong kita kuat istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini kita akan baca dulu kitabnya, halaman 135 ya, 135. Yang akan kita kaji bersama adalah tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Jumu'ati. Ini bab menjelaskan sholat Jumat. Sholat
di mana menjadi tempat berkumpulnya umat Islam mingguan. Jadi kalau bisa disebut dengan bahasa yang lebih ini ya, reuniannya umat Islam supaya tetap terjaga nilai-nilai silaturahimnya, yaitu hari Jumat. Karena kalau nunggu hari-hari biasa itu kayaknya nggak berhasil, kurang berhasil silaturahimnya. Walaupun sehari semalam itu sampai 5 kali ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Umat Islam dipanggil oleh Allah dengan azan, yang datang sholat zuhur paling ya berapa orang? Berapa orang? Kalau sholat zuhur berapa orang? Ada masyarakatnya di sini ada 500 biasanya. Yang datang cuma 4 orang, 5 orang, 10 orang. Mana kalau habis sholat nggak ada lagi komunikasi, nggak ada lagi kok silaturahmi, ngobrol-ngobrol, nggak ada, langsung gitu ya Pak. Di kampung sampean gitu ya. Di kampung saya udah begitu, Makanya terkadang timbang nungguin wirid sebentar lalu didoakan, doa bersama itu udah apa? Nggak betah. Jadi pulang. Nggak berhasil lalu asar maghrib, isya, subuh tetap nggak berhasil. Akhirnya syariatkan hari Jumat, harapannya supaya kumpul, silaturahimnya supaya semakin. Tapi ya gitu, Jumatan negeri datangnya sudah khatib naik mimbar, setelahnya sholat Jumat ya enggak langsung. Alasannya katanya idza nudiya sholati miyamil Jum'ah, udah dikerjakan sholat Jumatnya, selesai Jumatnya ya idza qutiyatis sholat, selesai sholat langsung fantashiru fil ardi. Alasannya cepat bertebaran di muka buminya Allah, ngetan ngulon ngidul ngalor. Jadi nggak sempat lagi apa. Sekalipun terkadang ada umat Islam yang berupaya supaya ini silaturahminya nyambung, dibikinkan apa Jumat berkah, dibagiin lah. Tujuannya supaya nolak mau bareng-bareng kumpul silatur. Kenapa harus begitu? Harus dijaga. Karena sampai matinya kita pun butuh orang lain. Nah kalau silaturahmi kita jelek itu yang ngurusin kalau kita mati siapa Pak? Apalagi hidupnya brengsek. Kira-kira siapa yang mau mandiin, ngafanin? Istrinya aja nggak mau mandiin, suaminya aja nggak mau. Ini susah untuk menyadarkan hati yang keras itu susah. Makanya tujuannya masjid sama para ulama kita itu didesain ada emperan ini, emperan itu loh Bu, supaya habis sholat, habis ngaji ini nggak langsung pulang, silaturahim dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bareng-bareng kita. Apalah ya Bu, punya duit banyak enggak? Kalau punya Bu saya utangin, atau yuk nawarin Bu
saya lagi banyak duit, siapa yang mau? Lah umat Islam ini terkadang ngenalnya sesama kita kalau lagi butuh, ngawinin, nyunatin, mati gitu. Iki opo ya. Lagi hidupnya sesama pengurus masjid itu terkadang gak akur. Deh, ini sholat Jumat diamalin ya, ini diamalin ya. Sampean nggak bisa mengikuti sunnah Nabi yang banyak, pokoknya sampean berupaya menghargai orang lain, menghargai orang, saling asih, saling asuh, saling cinta, mencintai, jangan digede-gedein suudon, apalagi kesombongan dipiara dalam diri kita sehingga melihat orang lain itu kelihatan kecil, sering seneng ngecilin. Naudzubillah min, jangan ya Bu, nanti nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk surga. Soalnya sifat sombong ini menghalangi orang untuk bisa masuk surganya Allah. Kata Allah, di surga itu nggak ada orang yang sombong. Orang yang sombong nggak usah masuk. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kitabnya. Wa'lam, dan ketahuilah annal jum'ata, sesungguhnya sholat Jumat itu faridhatun, kewajiban. Faridoh itu maknanya, kalimat faridoh itu, fardun itu sama dengan wajib, sama dengan jazim, lazim itu sama. Fardun, wajib itu sama. Maknanya sama. Ala kulli muslimin, yang wajib Jumat adalah ala kulli muslimin, atas setiap-tiap orang Islam. Hurin, yang merdeka. Hurin, yang merdeka. Orang Islam yang merdeka. Ada orang Islam yang nggak merdeka ya, yang nggak merdeka ya. Kalau di dunia al-harb itu dunia perang, dunia peperangan dulu, itu orang Islam perang lawan orang kafir, orang Islamnya kalah, terus dijadiin tawanan. Bahkan jadi tawanan perang itu dijadikan budak, budak. Namanya bahasa Arabnya adalah abdun, dijadikan hamba, budak. Nah, hamba ini mempunyai tugas melayani kemauan tuannya, tuan yang memperbudak ini. Jam berapapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dia harus siap untuk terus melayani kemauan. Karena posisi kehidupannya kayak begini, maka Jumatan nggak wajib. Jumatan nggak wajib. Soalnya apa? Baru mau berangkat Jumat, tuannya manggil, "Woi, kopi." Jadi berangkat. Udah yang laki manggil, ganti yang perempuan, ringan. "Woi, jemuran." Pokoknya gitulah. Jadi kehidupannya itu betul-betul nggak merdeka. Kalau orang di sini merdeka nggak Pak? Walaupun kerja di kantor, di pabrik itu merdeka nggak Pak? Merdeka gitu?
ya merdeka, bahkan dikasih waktu oleh dimana kita bekerja itu semuanya dikasih waktu Jumatan itu dikasih kan apa mana? NSK dikasih kan? Kalau enggak datengin. Jadi merdeka, cuma terkadang kita yang kurang pandai memanfaatkan. Itu saya sering cerita kalau di PT-PT BIC ini, itu bahkan ditambah jamnya, itu ditambah jam istirahatnya kalau hari Jumat, ditambah 1 jam, ditambah satu jam. Makanya terkadang malah yang ngingetin itu orang Islam, yang ngingetin malah orang Jepang. Udah di setel kiroat di masjid itu, orang Islamnya malah pada apa? Ngobrol, main HP, apa itu di sekeliling pabrik. Saya tahu itu kalau saya khotbah di sana itu. Masya Allah, ini orang Islam. Malah yang ngomel-ngomelin orang Jepangnya. Udah kiroat. Saya pernah dengar itu sampai tersinggung ya. Mister, kenapa situ ngomel-ngomel umat saya? Jawabnya, Kiai itu karyawan saya. Karyawan saya. Kalau orang mengerjakan agamanya itu benar, nanti jadi karyawan benar. Dia karyawan saya. Mereka orang Islam, kalau menjalankan agamanya benar, maka aku senang. Berarti yang kerja di saya orang benar. Ya, Jepang yang bisa ngomong gitu. Saya sendiri menilai begitu, Kiai. Umat saya yang jalanin agama asal-asalan itu nggak benar. Orangnya nggak benar. Makanya saya nggak suka, karena dia kerja di saya pengennya semua karyawan saya adalah benar. Saya kan malu. Jadi orang Islam diajak benar itu ternyata sampai yang ngingetin di Indonesia luar biasa, Pak. Yang ngingetin orang di luar. Bapak di sini itu harus yang ngingetin nanti orang di luar Islam gitu. Orang Kristen pada datang ke rumahnya gitu. Pak, itu kan lagi ngaji, Pak. Saya aja kalau minggu ke gereja, sampean kok nggak ngaji. Apa begitu, Bu? Jadi Jumatan juga begitu. Kadang jadi datangnya belakangan. Nanti pulangnya paling duluan. Nah, ini saya ingat ibadahnya umat Islam ini masih seperti ini. Jadi sholat maunya pokoknya pas setengah, sholat zuhur setengah 3, sholat asar setengah 6, sholat maghrib setengah 7, ntar sholat isya setengah 5 lagi. Apalagi ada bola ini, ada bola dur-duran gitu, nggak sempat sholat. Sholatnya nanti pepetin ya sekalian, habis sholat isya nunggu sebentar subuh terus molor. Sholat subuh. Nah, kalau orang Islam semuanya beragama setengah-setengah, kita nanti jadi di surga itu jadinya gimana itu? Setengah surga, setengah neraka gitu. Lama-lama takutnya nanti jadi setengah bener gitu. Jadi setengah bener. Nauzubillah min. Diusahakan Pak, Jumatan itu apalagi ini Sayyidul Ayyam. Terus alhamdulillah Allah pilihkan negara kita negara merdeka, sehingga kita umat Islam menjalankan ibadahnya itu bisa leluasa, Pak, sampean.
Coba sampean kalau tinggal di Singapura, sampean kalau tinggal di Jepang, tinggal di Cina, tinggal di negara-negara kafir, kayak apa gitu. Tapi alhamdulillah sekalipun di Indonesia itu di lingkungan daerahnya orang mayoritas di luar Islam, orang Islam menjalankan ibadahnya dijamin. Di Papua misalnya, di NTB, di NTT, di Bali, orang Islam menjalankan ibadahnya adalah bebas. Cuman umat Islamnya terkadang yang gak ada gairahnya itu. Ibu, sampean aja suami sampean, keluarga sampean, ibu ya. Nanti kalau kita di akhirat kok jalannya beda, nanti nggak ngumpul dong. Sampean rajin ibadah, suami enggak. Sampean ahli surga, suami kira-kira gimana? Sampean aliran kanan, suami aliran ya. Memang namanya membangun rumah tangga itu harus sampean upayanya begitu, Bu. Bukan hanya kok supaya saya dapat materi, dapat, bukan. Yang paling penting yo atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi endingnya harus wakina azabannar. Untuk apa saya harta banyak, duit banyak, segalanya ada, pada akhirnya masuk neraka itu loh. Pada akhirnya masuk, duit banyak, harta banyak, melimpah, akhirnya masuk surga gitu. Dunia bahagia, akhirat pamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sohihin, yang waras, sehat. Kalau sakit boleh nggak Jumatan, baik sakitnya jasmani maupun apalagi kalau rohaninya yang sakit. Akalnya enggak waras, akalnya enggak, jasmaninya sakit, boleh enggak Jumatan. Kemarin makanya waktu corona lagi, ya Bu ya, itu Jumatan sampai ditiadakan. Satu, alasannya karena mayoritasnya sakit. Yang kedua, itu penyakit menular. Nabi bersabda, memesankan kepada umatnya, umatku, kalau ada satu kampung kok terkena wabah, jangan datang ke kampung itu. Atau orang kampung yang kena wabah itu harus isolasi, nggak boleh keluar dari kampungnya. Sehingga nanti kalau keluar menyebarkan. Tapi yang nggak paham tentang syariat agama ya teriak-teriak, yang ngakunya sok beragama ya. Saya nggak yakin, saya tetap yakin sama Allah. Kalau saya nggak sakit yo nggak sakit, walaupun saya datang ke tempat. Nggak begitu Bu, kalau kita menjalankan syariat agama nggak begitu, Ibu. Semuanya harus diikhtiarkan sesuai syariat. Saya gak usah ibadah, kalau Allah takdirkan masuk surga ya masuk. Ada begitu Pak? Gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah ngaji, gak usah haji kalau mampu. Kalau Allah takdirkan masuk surga masuk. Ada begitu? Sebaliknya, kamu ngapain sholat, kamu ngapain puasa, ngapain ngaji, ngapain, kalau Allah takdirkan neraka ya kamu dulu. Agama kita itu isinya adalah satu,
tuntunan syariat. Syariat itu harus dijalankan, harus dijalan syariat. Tuntunan yang kedalamnya adalah akidah, harus diimani. Mengimani nggak menjalankan. Mengimani nggak menjalankan itu gimana, Bu? Mohon maaf nih, saya lagi buat. Mengimani tapi nggak menjalankan tuh ada nggak, Bu? Meyakini tapi nggak menjalankan, ada nggak, Pak? Padahal ini loh, Bu, orang itu bisa menjalankan sesuatu terus atau tersugesti semangat menjalankan sesuatu itu karena meyakini, tapi ini aneh, ada yang meyakini tapi nggak menjalankan. Kira-kira gimana, Pak? Ya berarti nggak yakin, misalnya gini, Pak, sampean yakin nggak kalau sholat itu wajib? Yakin, tapi kok nggak sholat sampai? Pak, sampean yakin nggak kalau zakat itu wajib? Tapi kok sampean nggak ngeluarin zakat, nggak bayar zakat? Ada nggak ini, Pak? Banyak. Yakin, tapi Pak, sampean yakin nggak kalau nuntut ilmu itu hukumnya wajib? Yakin, Bu? Yakin, tapi kok nggak jalanin? Jadi ada yang yakin ternyata nggak jalanin, ada yang jalanin tapi sebetulnya kurang yakin. Islam, Allah, Nabi Muhammad mengajarkan kita umatnya, yo yakin, yo menjalankan dengan mantap. Disebut di dalamnya adalah ikhlas. Hanifam muslimah itu loh, Pak. Wa ma ana minal musyrikin. Mantap. Pak, kenapa tetap ke masjid sih? Hujan gede, banjir ini loh. Saya orang laki-laki, sholat walaupun boleh di mana-mana, tapi masjid nggak ada orang, kosong. Saya harus ke masjid. Berarti ini orang punya keyakinannya lebih apa sama, Pak? Lebih apa sama, Pak? Yang disebut iman sempurna itu, Pak. Ada iman setengah sempurna, ada iman yang hanya percaya gitu, tapi enggak. Bahkan ada imannya apa? Imannya setan, Pak. Imannya iblis. Iblis itu tahu perintah Quran, perintah hadis, bahkan alim. Al-Quran hadis itu alim, Pak. Iblis itu. Tapi jalanin enggak? Enggak. Jalanin enggak? Perintahnya didengar enggak? Didengar. Ditaati enggak? Enggak. Bahkan akhirnya yo enggak didengar, yo enggak ditaati. Makanya nak iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu. Manusia sama, Pak. Nauzubillah min. Kalau sampai pada batasan ini lalu manusia dilaknat oleh Allah, iblis itu udah di surganya diusir karena dilaknat Allah. Apalagi masih di jengkol. Di mana ini? Masih di. Makanya, Bu, jadi orang Islam itu sebetulnya dibikin gampang aja lah gitu.
Gampangnya gimana? Suruh sholat, suruh ngaji, gitu aja. Suruh puasa, suruh infak, wis gak usah dipikir, abot-abot. Paham ya Bang? Suruh ngaji, habis ngaji ngopi, tidur, nanti bangun suruh sholat, ngobrol, ngopi, tidur lagi. Bikin gampang itu. Nggak usah jelimet kebanyakan pikiran. Ngaji enggak. Jamaah enggak. Mate, tahu-tahu mate. Mate apa itu? Lah masa dikatanya orang yang malas begini dipanggilnya wafat. Yo mate ngono. Wong modar ngono. Paham ya Bang Ibu? Dan yang waras Jumatan, yang nggak waras nggak usah Jumatan. Yang waras Jumatono, sing nggak waras nggak usah Jumatan. Apalagi yang nggak waras akalnya, otaknya. Kalau orang nggak waras otaknya, nggak usah menjalankan perintah agama. Bahkan malah dilarang menjalankan perintah. Orang gendeng edan itu gak usah sholat, gak usah ngaji, gak usah poso, pahami? Gak usah mikiri agomo, gak usah golek sangu kanggo urip ning akhirat. Kenapa? Nanti hidupnya di tengah-tengah. Orang gendeng itu di akhirat. Kalau nengok kanan senyum karena surga itu, nengok kiri nangis, kanan senyum, kiri nangis, kanan senyum, persis kayak di dunianya gitu. Yang seneng ya senyum, ketawa sendiri. Begitu nanti lihat yang susah, menurut orang gendeng ya nangis. Kalau kita waras, lalu menempatkan diri seperti orang yang enggak waras, dosanya sangat besar. Jadi gitu ya. Perintah agama ini dipakai no gampang-gampangan jalaninya. Kenapa? Memang Allah nggak akan pernah maksa kok. Sebisanya kita ini menjalankan agama. Nuntut ilmu setiap hari nggak bisa ya udah 2 hari sekali. 2 hari belum bisa ya 3 hari sekali. 3 hari sekali nggak bisa yo seminggu sekali nggak bisa yo 2 minggu sekali, 2 minggu sekali nggak bisa yo itu yang penting jangan nggak pernah ngaji, giliran mati minta nanti tersinggung, soalnya apa, waktu hidupnya diajak ngaji aja tersinggung, apalagi mati nanti di ngajiin. Kalau ngamuk kan repot, bangun lagi kayak di mana, di Bogor, pura-pura mati. Itu apa itu? Pendakwah itu, pendakwah apa itu? Pendakwah agama itu, salah satu agama. Nggak taunya gara-gara utangnya 1,5 M, takut ditagih utang, pura-pura mati. Nauzubillah min. Dan terus yang berikutnya mukimin. Orang Jumatan syaratnya harus bermukim. Sampean punya tamu Bu dari Jawa ke sini. Ibu kita bapak kita ya, saudara kita laki-laki. Kalau ibu-ibu itu nggak wajib Jumat. Cuman ada yang membolehkan ibu-ibu Jumatan. Tapi syaratnya kalau ibu-ibu mak-mak yang Jumatan, syaratnya udah harus nggak ngerti dandan, udah nggak mau dandan menor-menor itu nggak benar. Pokoknya udah nenek-nenek lagi itu Jumatan. Tapi kok yang masih seneng dandan itu nanti timbulnya
timbulnya bapak-bapak yang ngeliatin mau Jumatan yo repot, nanti nggak dengerin khutbah malah. Tapi biasanya kalau di kampung-kampung disekat, sekatnya nggak tembok langsung, cuma dikasih jalan pas bisa lewatin orang itu pakai kain. Tapi sekarang sudah nggak ada. Karena apa? Mudorotnya lebih banyak. Akhirnya emak-emak nggak usah Jumatan. Juga nggak usah Jumatan anak-anak yang belum balik. Apalagi anak-anak yang belum balik, yang nggak dibimbing orang tuanya, yang ganggu Jumatan, rawame, berisik, itu nggak boleh Pak. Menyebabkan batalnya Jumat. Jadi anak-anak sampean yang masih belum usia balik, yang laki-laki, nggak usah ikut Jumatan. Misalnya belum usia 15 tahun nggak usah. Masih usia SD, pokoknya usianya udah 15 tahun umurnya, atau belum usia 15 tahun tapi sudah bermimpi, itu namanya udah balik akal, itu harus Jumatan, wajib Jumatan. Tapi kalau masih anak-anak nggak usah Jumatan, nanti mudorotnya malah bisa menyebabkan batalnya Jumat. Lalu yang menyebabkan batalnya Jumat yang nanggung dosanya orang tuanya. Nah, kalau satu masjid jumlahnya 500 orang, terus dosanya harus ditanggung sama. Kalau mau melatih anak-anak kita supaya membiasakan ibadah di selain sholat Jumat, boleh sholat 5 waktu, boleh sholat 5, tapi harus dibimbing. Orang tuanya harus gandeng. Jangan anak kita ini dibiasakan kalau ke masjid main rame. Gitu. Takutnya nanti sampai tua main-main, ibadahnya main. Ibadah sampai tua tetap main-main. Saya di samping saya sana itu di jalan apa Pak Ustaz? Mau masuk ke Kompas ada gereja ini. Gereja banyak pinggir rel. Itu anak-anak kecil yang mau masuk gereja disiplin, rapi-rapi, dandannya cakep, rapi, pakai sepatu, pakai baju yang paling bagus. Di dalam anaknya orang Kristen. Anak kita kalau ke masjid pakaiannya pakai kaos asal-asalan, pakai celana segini, sarungnya nanti kalau nggak pakai gebuk-gebukan sama teman, Pak, Bu, Ibu, tolong generasi kita, itu generasi kita, itu sampean bimbing Ibu ya. Kalau anak sampean mau ke masjid, dandanin pakaiannya yang rapi, terus dipesen, nak, nanti kalau di masjid nggak boleh bercanda. Kalau ada temennya bertanya, ngajak bercanda, gak boleh, jangan mau. Di masjid itu rumahnya Allah. Kalau kita bertamu ke rumahnya orang atau ke rumah kita nih, misalnya ditamuin orang, anaknya lalu lari-larian di rumah sampean, kira-kira gimana? Naik-naik kursi, lari-larian di masjid, sampai di masjid sono itu di Gria Sri 2 itu sama itu saya suruh masang satpam dengan hasil kesepakatan musyawarah para orang tua. Pokoknya anak yang datang membiasakan diri tarbiyah namanya, belajar pendidikan tentang ibadah, yang datang ke masjid diawasi oleh pengurus masjid, dibikinkan tempat khusus tempatnya. Jadi jangan sampai anak kita ini tempatnya nanti di depan, jamaah orang tuanya malah di belakang, anak-anaknya anak kecil di depan, gak sah.
Nanti orang tua masa makmumnya ke anak kecil mana belum sunat, anak-anak harus di belakang karena urutannya barisan saf jamaah adalah begitu. Baru setelahnya anak-anak kecil, nanti belakangnya sono ibu-ibu, mak-mak. Kalau sholat id, sholat apa itu begitu Pak Ustaz, sholat tarawih juga begitu. Tapi anak kecilnya harus diawasi. Bahkan kalau diawasi, dalam pengawasan ini ada yang sampai keras karena anaknya memang ada yang mewakal, Pak. Siapin, Pak, ini apa? Ya kecil segini itu. Ini pemukul, Pak. Kalau anak-anak kita di masjid bercanda dipukul, bapak-bapak ikhlas? Iya Pak, kalau perlu jedotin sekalian. Ada yang malah nyuruh begitu orang tuanya Pak. Marah orang tuanya ngomelin anaknya. Mungkin di rumahnya udah benar-benar bosan. Tapi ada yang marah. Tapi hasil keputusan musyawarah, gak ada yang boleh marah. Kalau memang anak bapak pengen dididik ibadah yang benar di masjid ini, gitu Pak. Jadi dasarnya kesepakatan. Setuju? Setuju. Dan saya juga terkadang itu bingung. Kalau ada orang tua anaknya diajak bener terus marah, itu loh alasannya apa? Apa pura-pura sayangnya orang tua sama anak? Pura-pura apa beneran? Sekarang ngeri loh Pak. Masa ngelihat anak kok anak gebukin orang tua, nyekek orang tua, bunuh orang tua, mutilasi orang tua. Na'udzubillah min, apa yang bisa diharapin kalau kita nanti na'udzubillah min punya anak kayak begini. Mudah-mudahan keturunan kita semua dijadikan soleh solihah ya Bu ya, ya Pak. Amin ya Rabbal alamin. Aku punya anak, ibu-ibu juga punya anak, bapak-bapak sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, anak-anak kita mudah-mudahan orang-orang takwa itu loh yang menjadi imamnya, yang menjadi imam yang diikuti. Jangan orang-orang yang malah yang diikuti. Na'udzubillah min dzalik. Bil Misra. Dan sholat Jumat dikerjakan itu harus di kota. Awalnya begitu Pak Ustaz, di perkotaan. Di hutan nggak wajib Jumat. Di daerah transmigrasi awalnya ya enggak. Karena akhirnya sudah terpenuhinya jumlah bilangan yang untuk berjumat, maka akhirnya boleh Jumatan, boleh mendirikan Jumatan. Nah ini bedanya Jumatan, ngikut Jumatan sama mendirikan Jumat Pak. Kalau mendirikan Jumatan itu boleh, harus syaratnya semuanya ini terpenuhi Pak. Islam gitu Pak ya. Terus merdeka, sehat, mukim, penduduk asli di situ. Ini boleh mendirikan Jumatan. Terus jumlahnya bilangan 40. Tapi kalau statusnya ada yang tidak mukim di situ, nggak mukim nih Pak. Nggak mukim ini artinya bukan penduduk. Jadi bukan penduduk situ. Maka yang diperbolehkan mengikuti Jumatan yang diadakan oleh masyarakat yang mendirikan Jumat di kampung itu. Jadi misalnya kalau
Ada rombongan dari kampung nganterin manten gitu ya, ngantenan jumlahnya 2 bus. 2 bus mana 80 orang. Karena rumahnya gede, halamannya luas, di situ ya memang mantenan ya komplit, ada koriknya, muadzin ya pinter, ada ustadznya yang nanti ngasih ceramah manten gitu. Akhirnya dia memutuskan kita mendirikan Jumatan sendiri aja di rumahnya pengantin karena halamannya luas. Petugasnya muadzin diangkat, imamnya diangkat, khotibnya diangkat. 2 bus sudah memenuhi syarat dan semuanya sehat, semua Islam, semua waras. Boleh Bu? Boleh Pak? Gak oleh. Wong ini gak mungkin Bu. Ini kan tamu musafir. Paham kan? Nah, ini makanya ini diperhatiin. Jadi syaratnya ibadah itu harus betul-betul. Oke? Jadi kehilangan satu, ketinggalan satu, nanti ibadahnya gak sah. Oke? Makanya sampai ini pahalanya gede kalau menghafalkan syarat rukunnya ibadah, diapalin betul. Kalau ngapalin pinter ngitung duit itu ada pahalanya nggak itu? Pak? Tapi kalau ngapalin syarat rukunnya ibadah, ganjarannya gede kan? Diapalin. Lalu gimana? Bolehnya adalah rombongan harus datang ke masjid sini. Jadi statusnya adalah ngikut Jumatan di masjid, di mana masjid sinilah yang memang punya hak bisa mendirikan sholat Jumat. Jadi statusnya ngikut numpang. Nggak boleh karena memang males, misalnya, atau karena apa lah gitu, karena di situ halamannya luas, terus tempatnya ya enak, nggak usah ke masjid deh, kita Jumatan sendiri di sini. Nggak boleh Pak. Ya. Itu nggak boleh. Paham ya? Paham ya? Bapak Ibu sekalian, liqouli ta'ala, berdasarkan firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bu, Bapak, Allah memanggil manusia itu ada yang panggilannya secara umum, ada yang panggilannya khusus. Panggilan khusus juga ada yang ditujukan khusus untuk orang kafir, ada yang khusus untuk orang mukmin. Kalau yang panggilan umum untuk manusia, misalnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kalian aku jadikan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya kamu sekalian saling mengenal. Itu panggilan umum manusia. Ada yang Buddha, Hindu, Kristen. Paham ya? Paham ya? Pokoknya jenis makhluk Gusti Allah yang namanya ada manusia Indonesia, Filipina, Singapura, Cina, Inggris, Soviet, manusia Amerika,
Apalagi ini mau pembukaan sepak bola di Qatar itu, wah, manusia dari mana-mana numplek, ya. Isinya campur, ada orang Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, gitu, kumpul di Qatar. Kemarin juga di Indonesia G20, kumpul, presidennya juga manusia semua juga ya, tapi agamanya beda. Karena Allah memang takdirkan begitu, makanya walaupun beda agama, beda suku, beda bangsa, bisa menyatu. Ya. Pak Jokowi memang hebat juga deh, harus diakui memang hebat, bisa menyatu. Terus ada lagi ayat yang khusus, Pak, manggilnya ditujukan untuk orang-orang yang Allah telah anugerahi kemuliaannya, yaitu iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang panggilannya orang iman supaya puasa, panggilannya orang iman supaya sholat Jumat, panggilannya orang iman supaya senantiasa mendirikan sholat dan membayar zakat dan seterusnya. Ada panggilan umat Islam yang senantiasa diperintahkan untuk saling beramal soleh dan mewasiati tentang kebenaran dan kesabaran. Ada lagi panggilannya khusus untuk orang kafir. Ya qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Paham ya? Nah, kalau ini di surat Al-Jumu'at ini panggilannya khusus kita untuk orang beriman. Jadi orang yang ada imannya mestinya harus Jumatan. Nggak ada imannya walaupun orang Islam, banyak nggak yang nggak Jumatan, Pak? Banyak ya, Pak? Banyak. Sama seperti puasa, orang Islam tuh banyak, tapi nggak ada imannya, puasa nggak? Puasa Ramadan nggak puasa. Jadi alhamdulillah kalau sampean ini kok bisa menjalankan semua perintahnya agama itu walaupun belum sempurna. Pak Ustadz, yang kayak gitu itu Bu, sampean temenin Bu, sampean temenin bener. Kok orang sugesti ngisi hidupnya, ngisi kesempatan hidupnya untuk amal soleh, sampean temenin. Siapa tahu pertemanan sampean di Cijengkol ini akrab. Nanti kalau kita meninggal, misalnya yang masuk duluan ke surga itu misalnya bukan sampean, bukan kita ini, tapi teman kita yang di sini, terus di akhirat ingat sampean. Teman saya mana ya? Kok nggak kelihatan di surga? Terus mau nyari, ya Allah, saya punya teman di perumahan apa itu? Jengkol ini kok belum kelihatan di surga ya Allah. Sama Allah tunjukin, no temenmu no, lagi ngap disiksa. Dia nangis, ya Allah, tolong teman saya Allah itu diselamatin nggak? Itu untungnya sampean punya teman yang kehidupannya itu tersugesti untuk amal soleh. Yang kayak gitu sampean temenin, sampean kok semangatnya untuk kebaikan itu sampean temenin. Tapi kalau semangatnya itu malah sama kebaikan malah mau kemana Bu? Misalnya ini mau ngaji, alah Bu, nggak usah ngaji Bu, alah kayak begitu Mbak. Sampean jangan jadi setan Bu, sampean gituin ya Pak, jangan jadi setan Pak.
Ya. Karena yang paling nggak seneng orang nuntut ilmu itu iblis. Iblis itu pernah jerit itu 2 kali, Pak. Satu, di saat setiap kali umat Islam nuntut ilmu, Pak. Wah, jerit tuh. Itu kalau boleh maki-maki Allah, iblis itu maki-maki Allah. Kenapa? Orang nuntut ilmu itu dosanya rontok. Jadi diampuni dosanya oleh Allah. Lah setan jerumusin usahanya bertahun-tahun supaya kita ini dosa. Giliran datang nuntut ilmu, dosanya sampean bersih. Kayak apa keselnya itu, Pak? Yang kedua, saat Nabi kita Muhammad lahir, wah, iblis gak kalah. Makanya sampean kalau baca berjanji itu Siftul Duror apa itu setan tuh keselnya. Jadi sampean musuhnya setan. Dimusuhin setan bener sampean. Yang semangat ya. Gitu. Tapi nggak berani nyerang. Kenapa? Sampean insya Allah ada syafaat dari amalan ini yang istiqomah ya. Bu, yang terakhir, ibadah dalam agama kita itu satu, ada ibadah yang waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Ini diingat-ingat. Apa namanya? Waktunya udah ditentuin, tempatnya juga ditentuin. Namanya ibadah apa? Haji ya. Waktu ini kapan? Haji waktu ini kapan? Bulan Dzulhijjah. Puncaknya adalah tanggal 8-9. Namanya wukuf di Arafah itu. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa terus bolak-balik ke sono. Kalau sudah keluar dari bulan 10, tanggal 10 Dzulhijjah itu, maka waktunya menjalankan haji sudah habis. Nah, itu yang pertama waktunya. Yang kedua, haji nggak boleh. Kok nggak ke sono itu nggak boleh. Ini sekarang ada haji di Kertosono. Berangkat haji Kertosono. Ada lagi di Tulungagung. Lama-lama nanti di puncak, di Bogor, di puncak. Ini lama-lama nanti di Cijengkol sini bikin duplikat Ka'bah sendiri. Wah, dia. Ini namanya ahli-ahli bid'ah ya. Nauzubillah min. Bu, sekalipun namanya ibadah, nih warning, bener nih, saya agak. Sekalipun namanya ibadah, saya ulang, sekalipun jenenge ibadah, lek ibadah enggak berdasarkan ilmu, maka jatuhnya ahli bid'ah. Lah ahli bid'ah walaupun bentuknya ibadah itu jadi apa? Ahli neraka tenan, ahli neraka. Kalau dilihatnya sama malaikat, loh, ibu itu kok sholatnya begitu, takbirnya kok begitu, rukuknya kok begitu, sujudnya kok. Bu, sampean sholat begitu yang ngajarin siapa, Bu? Ngarang sendiri. Namanya ini ibadah yang tidak mencontoh kepada contoh yang diberikan oleh paham betul? Caranya takbir kata Rasulullah begini, rukuk begini. Sekarang baca Quran. Di sana ada bacaan ikhfa, iklab, idhar, idgham biguna, bila guna,
Jadi kol-kola, tarkik, tahim, mat asli, mat tobi'i, mat akeh. Baca Quran, Mbak, baca Qurannya begitu. Itu bacaan apa, Mbak? Bacaan ngarang sendiri. Aduh, ini namanya ahli bid'ah. Walaupun baca Quran dapatnya bukan pahala, malah ini loh Bu, pentingnya nuntut ilmu. Kalau kita ibadah 40 tahun salah selama ini karena kita nggak nuntut ilmu, terus mau nuntut ilmu, insya Allah dosa kita diampuni Allah, gitu loh. Tapi kalau sudah nggak ada keinginan nuntut ilmu, orang hidup manusia ini diciptakan Allah, tiada lain tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ibadahnya ngarang sendiri, nggak ngikuti contoh yang diberikan. Makanya saya itu heran, Pak. Ada orang ngomong kemana-mana beragama dengan baik, loh, ngaji nggak mau. Deketin dengan orang yang beragama, yang ngerti agama, nggak mau. Loh, bisa benernya dari mana? Isone bener kondi. Saya aja terkadang begini. Ibu-ibu itu kan seneng ngelihat acara masak-memasak. Apa itu? Mak enak. Jadi enak itu loh. Iya. Itu kalau ibu-ibu yang ini sekali ngelihat tuh pengen praktek. Itu mending sudah ada contoh yang pernah diberikan oleh ahlinya. Misalnya caranya masak apalah gitu, tumis kangkung apa gitu. Walaupun nggak sama persis dengan yang dicontohkan oleh ahlinya. Tapi ada benernya. Kenapa? Kok ini rasanya kayak gini sih, Bu? Katanya nyontoh apa? Ahli masak itu mak siapa? Tapi kok rasanya begini? Minimal itu ada sanad ilmunya yang mutawatir, sanad ilmu dari ahlinya, sanad ilmu dari ahlinya. Paham betul? Walaupun rasanya gak podo, rasanya gak sama, gak persis, Pak. Insya Allah kalau itu diibaratkan ibadah, sampean ada benernya. Kenapa? Saya mencontoh kepada ahlinya. Beragama, saya sholat, siapa? Nyontoh ahlinya. Siapa ahlinya? Ya orang yang ahli ilmu. Di sini misalnya siapa? Apa nota? Atau sampai yang ngaji begini, dari mana sampai kok menjalankan sholat begitu? Kitabnya apa? Ini karangan siapa? Ini ahli ilmu. Ahli ilmu itu siapa? Koki, ahli masak, ahli mengkonsep, ahli membuat resep. Yang isi karangan kitabnya kita tinggal ngikuti dan disuguhkan, sampai dipersilahkan, tinggal silakan makan, Bu, silakan makan, Pak. Enakan mana, Pak? Kita enakan ikut konsep yang sudah ada daripada ngarang-ngarang sendiri. Paham ya? Yang kedua, Pak, ibadah itu ada yang waktunya dibatasi, tapi tempatnya nggak dibatasi. Kenapa? Sholat itu waktunya dibatasi. Waktunya zuhur mulai kapan? Matahari mulai condong ke arah barat.
waktu ya bikin tersampai samanya bayangan sesuatu, samanya bayangan kok berdiri begini, mendirikan pensil panjangnya 30 cm lalu dijatuhin, ditidurin gitu, kok bayangannya udah sama panjangnya dengan pensil, berarti waktunya zuhur habis, masuk waktu asar. Samanya bayangan sesuatu sampai terbenamnya matahari, maka itu waktunya sholat asar habis, masuk waktu maghrib. Ini ya Pak ya, apalagi sekarang jamnya sekarang berubah-ubah. Di sini saya pesankan nggak usah mengikuti masjid-masjid yang memang di situ sudah mengumandangkan azan. Sampean harus punya keyakinan berdasarkan ilmu ini, harus ini udah masuk waktu atau belum, gitu Pak ya. Ini terkadang ini apalagi kalau bulan Ramadan nanti yang azan mana terkadang anak-anak kecil nggak ngerti apa-apa, dipesenin sama pengurus DKM, asal nanti pandomnya disu kamu azan. Lah yang pesenin juga nggak ngerti ilmu, nggak taunya waktunya maghrib mundurnya bisa 10 menit, bisa 15 menit, azan anak kecil didengar oleh sekampung sini. Umumnya kita umat Islam itu sebelum maghrib setengah jam sebelumnya itu kan udah di meja tuh, ya toh, udah di meja. Begitu dengar azan, walaupun yang azan anak kecil, salah benernya nggak tahu, makan. Puasanya batal. Yang nanggung dosanya siapa? DKM, anak kecil belum. Makanya Pak, kalau pesenin Pak DKM saya pesenin. Jadi sampean harus punya gitu. Standarnya adalah gitu aja. Yang baku adalah dengan ukuran matahari itu. Kalau memang itu sudah sama, gitu ya. Gitu. Bayangan sesuatunya udah sama, masuk asar, kok sudah terbenam matahari, sehingga di atasnya itu sudah keluar mega merah itu Pak Ustadz. Azan, walaupun belum kedengaran azan di mana-mana, azan, saya jamin itu sah. Saya jamin itu sah. Dan puasanya diterima oleh Allah. Kenapa? Memang sudah dan ini baku Pak, alam semestanya Allah nggak berubah, paham ya? Mega merah habis begitu ya, sampai terbitnya fajar shodiq, maka waktunya maghrib, mega merah habis, maka masuklah waktu isya. Setelahnya habis mega merah, masuk waktu isya, terbit fajar shodiq. Waktu sebelum terbit fajar shodiq sampai terbitnya fajar shodiq, orang yang sahur itu masih diperbolehkan. Walaupun misalnya sudah ada suara imsak ya, masih boleh sahur ya? Boleh ya? Sahur. Tapi begitu, tapi bingung begini loh. Takutnya yang azan ini nggak ngerti waktu gitu loh. Belum waktu subuh tahu-tahu udah azan. Padahal kita masih sahur. Padahal kita masih kira-kira gimana? Makanya ilmunya sampean ini yang harus sampean praktekin. Fajar shodiq itu apa? Fajar yang terang gitu. Nanti diikuti cahaya terang setelahnya itu. Jadi karena masuk waktu pagi. Tapi kalau fajar kadzib itu adalah terang. Setelahnya terang gelap lagi, gelap gulita lagi. Itu fajar kadzib. Kalau itu masih leluasa kita untuk sahur. Tapi kalau fajar shodiq terang, setelahnya itu diikuti terang lagi. Karena apa? Datangnya waktu pagi. Paham ya? Cuman bagusnya kalau sudah imsak itu jangan sahur. Karena takutnya nanti ya. Tapi kalau santri dulu imsak masih ngerokok. Begitu azan ya rokoknya Tapi sama nggak boleh ikut-ikut, karena kalau santri punya
ngaji, pedomannya nggak hanya satu, ilmunya banyak. Ya. Yang ketiga, waktunya waktunya nggak dibatasi, tapi tempatnya ditentuin. Apa itu ibadah apa? Umroh. Sampai berangkat umroh mau bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Dzulhijjah, kapan aja itu boleh. Umrohnya mau siang, mau malam, gitu, mau pagi, mau sore, boleh. Tapi tempatnya harus tempatnya di mana? Antara Mekah, Madinah, sono. Kalau kita ini turunnya di Mekah, berarti nanti kita ini pakai baju ihram dari Madinah, berarti dari Madinah udah pakai baju ihram, lalu kita berhenti di Bir Ali itu ngambil mikot, udah niat umroh di situ, lalu kita ini sampai di Masjid Mekah sholat sunat, lalu kita tawaf kita sa'i tahallul, gitu Pak ya. Ya. Ini saya informasikan kepada Bapak Ibu yang punya niat umroh, ada jatah bulan Februari, itu pembiayaan, boleh nyicil, gak pakai agunan apa-apa. Itu jadi sampai diberangkatin dulu, cuman pakai DP berapa, 7 juta apa gitu Pak. Cuman bayarnya nyicil tiap bulan, mau 2 tahun 3 tahun, nggak ada bunga, nggak ada jaminan, nggak ada bunga, nggak ada jaminan. Kalau yang ada kasus-kasusnya itu kan sampean itu ya kan nyetor duit dulu kan, akhirnya dibohongin, nggak jadi diberangkat. Kali ini nggak, sampean bayar jasa apa raharjanya, apa kalau ada kecelakaan apa itu dibayar plus sama DP, jumlahnya kalau nggak salah 7 juta. Terus setelahnya itu bulanannya nanti sampean tinggal silakan cicil, kuatnya berapa, yang 1 tahun, 2 tahun, apa yang 3 tahun, kayak ngredit motor. Kayak kredit motor. Nah itu biayanya jumlahnya 31 juta, tapi sampean dapat voucher senilai 2.500.000. Jadi nanti langsung dipotong dari voucher itu 2.500.000. Yang minat Bapak Ibu atau punya orang tua yang masih di daerah yang punya niat berangkat, misalnya ingin memberangkatkan berempat, adanya cuma uang DP-nya aja gitu untuk berempat, ya silahkan berangkat berempat, nanti kekurangannya gitu. Ya, tapi berangkatnya bulan Februari Bu. Baik, ini informasi, dan kebanyakan adalah yang ikut tiap bulan ada jatah 45 orang, dan ini juga udah berangkat 2 bulan ini udah terus berangkat. Saya nggak tahu nih bulan ketiga gitu ya. Kalau yang nanti yang pengen berangkat ya silaturahmi ke rumah aja, atau lewat Pak Panut juga Bapak, cukup fotokopi KTP sama apa kakak ini. Insya Allah nanti persyaratannya di rumah. Baik, ini informasi, mudah-mudahan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah umroh, karena haji sekarang ya Allah susah banget, berapa puluh tahun saya sampai ditawarin kemarin untuk bisa berangkat haji itu, tapi nilainya adalah lipatnya berapa, 15 kali, 350 juta. Sekarang daftar terus tahun ini berangkat ya. Ada yang lipatnya berapa kali itu, 6 kali, 4 kali. Lah yang bikin lipat gitu loh siapa, wong ibadah kok diginiin. Naudzubillah min. Nah, terima kasih, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'udzu ya
Bapak Ibu sekalian, insya Allah tanggal 24 istighosah di rumah. Yang pengen bareng-bareng berpikir silakan bisa hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.